Modal $30 kita bisa withdraw 2-3 kali lipat setiap harinya. Welcome to Trading Challenge episode yang ketiga. Trading challenge di sini adalah saya challenge diri saya sendiri. Sebenarnya dalam 2 minggu modal kecil ini bisa jadi berapa sih? Kalian bisa cari di My Effect Book Rizky Aditama. Nah, di sini ada beberapa challenge yang sudah kita lakukan. Dimana ada challenge yang pertama yaitu $100 udah jadi 5.000%. Kemudian challenge yang kedua itu $200 udah jadi 385.000%. Kalian bisa cek videonya semua di sini, dua video. Kemudian saya pengen challenge yang ketiga itu di 10 juta. Nah, ini udah untung di 7.000, tetapi katanya nggak menarik Pak kalau 10 juta karena terlalu besar. Coba pakai modal yang lebih kecil lagi. Maka dari itu kenapa saya coba di 500.000 rupiah dengan ini balance. Saya pakai QRIS di sana. Oke, ini kita di akun standar yang challenge $530 udah jadi 6.200.000. Tradingnya sebenarnya agak gampang karena trennya sedang turun, ada momentum juga di M15 tadi kita ada entry, kemudian semua time frame juga bilang yang sama. Nah, kita tinggal target di 2490, TP biasa 1:1 di situ. Nah, untuk challenge kali ini saya coba untuk 1:1 terus menerus. Nah, dari 1 minggu kita trading banyak lossnya, banyak juga untungnya. Nanti kalau loss ada loss 200, 83, 100, 100. Jadi bertahap kalau tradingnya saya dengan modal 500 saya trading dengan pertama di 0,02. Nggak banyak-banyak karena kalau lumayan banyak nanti margin call, kemudian naik jadi berapa juta, jadi di 5 juta barulah saya menggunakan di 0,1 dan tetap withdraw. Sering withdraw itu penting, bagus buat psikologi. Untuk scalping strategi saya saranin untuk yang pertama pastinya tahu namanya money management dan technical analysis. 2 ini aja udah cukup. Ketika kalian lihat lotnya itu di 0,02, ini bukan lot size yang saya saranin untuk trader yang masih baru, karena contoh modal saya itu 1M, 500.000 saya buat challenge, bukan full margin, bukan. Kalau loss tetap mungkin di 50.000 rupiah atau di 100.000 rupiah mentok, jadi tetap tidak full margin caranya. Karena kalau full margin di sini kita nggak bakalan bisa withdraw tiap hari atau kita nggak bakalan dapet jackpot setiap hari. Ini bukan itu, ini bukan gambling, ini memang skill yang sudah diasah selama bertahun-tahun. Oke, kita bahas money managementnya dulu. Ini pastiin bukan uang saya sudah nyimpen Pak uang 500.000 nih, saya pengen scalping sama seperti Bapak. There is no way, gak bakalan bisa. Kenapa? Karena 500.000-nya saya itu dari 1 miliar, jadi kecil banget. Ini kayak uang mainan. Saya cuma mau nunjukin sebenarnya bisa, tetapi kalian bisa terapin dengan cara pemikiran yang sama ya. Jadi pemikirannya Pak nama itu seperti ini. Kalau memang mau diperbesar modalnya, saya nggak perlu resiko gede-gede lah, kecil-kecil, yang penting mindsetnya sama. Itu yang saya pengenin. Kita pakai 0,2 kita cek custom period, kita deposit tanggal 12, kita cek aja 12, kemudian 3-3-nya langsung terkena TP. Ini harusnya di jam yang berbeda nih, jam yang berbeda. Setiap 1 jam saya entry. Jadi ada kan candle di sini, ada candle. Setiap 1 jam itu ganti candle. Setiap 1 jam ganti candle. Nah, setiap pergantian jam di sini saya entry. Hasilnya untung terus menerus di situ. Kenapa? Karena mungkin lagi momennya lagi bagus. Semua kalian bisa cek di Discord scalping strategi di sini. Ada 14 poin yang sudah kita update. Nanti bakalan tetap update terus menerus. Kemudian lanjut ke 13. Dari di 13 saya tetap pakai di 0,02. Kemudian ada beberapa setup yang memang lumayan bagus. Jadi money managementnya yang membedakan orang lama di trading sama enggak itu cara mereka ngatur resiko dan juga insting yang sangat-sangat kuat. Jadi contoh 0,02 tetap dari 100. Kemudian saya melihat oke, ini kok kelihatannya bagus nih, saya naikin di 0,05. Ini mungkin juga buat percobaan kalau 0,05 sampai di berapa, karena kita harus nyoba dulu uang 500 di sini resikonya sebenarnya berapa sih. Jadi coba di 0,05, ternyata ruginya 100, ruginya 200, terlalu besar. Alhasil kembali lagi di 0,02.
Nah, 0,02 kembali, 0,02 kembali lagi. Nah, dari sini hari berikutnya kita dapat di 400.000. 300 tambah 400 itu 700.000, udah 1 kali lipat dari untungnya. Lanjut ke tanggal 14. Tanggal 14 sudah mulai tuh dari 0,2, karena biasanya kalau saya itu udah 2 kali lipat dari modal, itu saya biasanya langsung naikkan. Akhirnya kita naikkan jadi 0,05 dan hasilnya luar biasa signifikan di sana di 1.100.000. Jadi udah langsung di 3 kali lipat dari modalnya. Kita harus tahu kapan resiko ini besar, kapan resiko ini kecil. Itu yang bedain. Instingnya harus sudah dapat dulu. Kemudian di tanggal 15 ini juga sama, loss. Ini kalau nggak salah kita juga ada loss kemarin waktu di Discord, kalau nggak di YouTube saya lupa tanggal berapa, itu pokoknya loss itu ya saya loss. Saya padahal mikir ini bagus nih. Kenapa kok saya loss? Alhasil sehari dapat 1.200.000. Tetap di situ. Saya masih belum bisa withdraw di situ karena saya lihat di scalping di sini itu work banget ketika di 5 juta ke atas. Jadi saya targetnya gimana modal ini sampai 5 juta dulu. Ini udah 1,2 berarti sudah 5 kali lipat dari modalnya atau 6 kali lipat sekarang malahan. Masuk ke 16. Nah, ini dapat win streak lagi. Ini saya ingat waktu di Discord dan juga di YouTube kita dapat di 2.100.000. Jadi 4 kali lipat dari modal sebelumnya. Nah, ini kemungkinan sudah di 5 juta withdraw 700.000. Pasti withdraw saya. Kemudian ini Sabtu Minggu biasanya kalau kayak gitu 19 1.800.000 saya withdraw di berapa 1.800.000. Jadi saya untung berapa saya withdraw berapa kalau sudah stay di 5 juta biasanya kayak gitu. Kalau di trading kita lagi loss beruntun itu biasanya saya juga tetap trading malam, contoh di Discord loss, kemudian di YouTube juga kita loss. Waktu saya challenge kayak gini pastinya saya nggak bakalan tidur sampai subuh. Oke, barusan saya mau record ternyata udah terkena TP duluan. Nah, ini saya ada 2 entryan untuk barusan di XAUUSD. Ini ada 2 entryan kemudian terkena TP semua. Kenapa kok 2 entryan? Kenapa nggak 1 entryan? Biasanya kan saya pakai 0,1 tuh. Nah, itu pakai 0,1 tapi 2 entryan. Kenapa? Karena untuk trader profesional sama enggak itu bedanya resiko kita tahu lah. Katakanlah resiko kita pakai 0,5% per trading. Nah, setelah kita pakai 0,5 ternyata ada momen dimana yang emang bener-bener bagus. Oke, saya pakai 1%. Kalau kalian lihat waktu ini emas sebelumnya saya ada buy, itu ada waktu kita live di Discord scalping buy dan TP-nya di sana. Jadi semua entryan itu sebenarnya ada di Discord. Oke, hanya ini aja tadi saya coba mau bikin video ternyata udah terkena TP dulu aja sudahlah. Kalau gitu. Oke, karena model kita tinggal 51. Oke. Ini harusnya saya withdraw di 159 tapi karena ininya udah selesai, kemudian kita withdraw semua. Oke, kita sudah withdraw di akun yang challenge yang 500 karena sudah selesai. Jadi total dari 500 kita bisa dapat di 13 juta. Udah berapa kali lipat dari sebelumnya. Itulah money management yang saya gunakan ketika trading di 500.000. Nah, untuk technicalnya sama sebenarnya. Kita biasanya pakai 1:1 atau kita pakai layering. Kadang-kadang masih pakai layering tapi sering yang 1:1. Contoh ini kelihatannya saya lihatnya di buy posisi mungkin di H1, mungkin ini kalau nggak M5 saya lupa. Ada kadang-kadang saya ngecek yang di M5 kalau jaraknya agak lumayan saya ngecek di M5, tapi saya nggak saranin di M5. Kenapa? Spread dan komisinya teman-teman itu lebar. Kalau kalian masuk di M5 takutnya kelebaran, nggak ke cover nanti. Itulah alasan kenapa saya nggak di M5. Nah, kalau misalkan ke cover ya nggak masalah sebenarnya. Teknikalnya sama, kalian bisa cek di yang pertama itu sama aja karena ada kenaikan kita koreksi beli, ini ada momentum kita sell tutup semua, itu sama semua untuk cara tekniknya. Kelihatannya ada beberapa yang saya notice teman-teman itu trading bingung sebenarnya untuk cara money managementnya. Jadi video ini saya lebih fokusin ke cara ngatur uangnya karena technical kalian udah bisa cek di trading challenge pertama dan trading challenge yang kedua. Masuk ke psikologi di sini yang pertama susah banget dari $30 jadi 5 juta itu susah banget. Susah banget lah pokoknya, pusing saya karena
karena resiko harus kejaga, kebesaran dikit juga nanti loss, ya enggak, kalau kekecilan juga nanti enggak growing, susahnya di sana. Apalagi kita cuma diberi kesempatan untuk di 2 minggu kita tradingnya. Jadi ada saat kita itu trading benar-benar signifikan, ya, sering banget trading kayak ini, kita sering banget trading di M15 kemungkinan. Sering banget saya trading ketika momen, dan sering juga tidak. Jadi kita harus dapat insting dari trading di sini. Jadi kalau kita trading saja kan kita pasti tahu tuh, oke, kemungkinan market ini turun nih dari sebelum-sebelumnya. Kalau belum sampai tahap segitu, berarti kalian itu jam terbangnya masih kurang. Yang saya harapin ke teman-teman sebenarnya apakah bisa? Jawabannya adalah bisa. Anda bisa seperti saya seperti ini adalah bisa. Tapi jangan lihat uangnya dulu, lihat skillnya dulu. Lihat cara saya ngelola modalnya. Kalau ingin ikut challenge kayak gini, pastikan modal kalian sudah besar dulu. Kalian juga sudah punya kerjaan yang tetap. Modal saya 10 juta Pak, saya pengen challenge di 100.000, silahkan. Pakai akun Sen saja Pak, oke silahkan. Karena setiap orang cara tradingnya berbeda-beda. Nah ini semoga membantu di trading challenge yang ketiga. Nanti trading challenge yang keempat mungkin kelihatannya lebih menarik ketika tidak 2 minggu tetapi 1 bulan, tetapi setiap beberapa minggu kita buatin video update. Kelihatannya lebih menarik di situ, dan kita update lagi technical untuk episode yang keempat. See you next video, bye bye.